Saya diberitahu jika Naon datang dan mengirim Heri ke alamat rumah sewa Donghae. Taehyung dan Yeon tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Mereka segera datang setelah menyebut Seon pulang dari latihan basket dan menemukan Donghae di depan pintu rumah sewanya. Yeon terlihat lelah sembari menimang Heri yang sudah tampak terteduh di pelukannya. Kapan Naon datang? Tanya Yeon penasaran. Ia tak menyangka benar-benar menemukan Heri di sini. Tadi siang Nona, dia tiba-tiba bilang, tak bisa merawat Heri lagi dan menyerahkannya padaku. Secara mendadak, kali ini Taehyung yang buka suara. Iya Hyung, sampai saat ini aku juga tak mengerti. Balas Donghae. Sudah lebih dari 3 jam Heri terus menangis. Aku sangat kebingungan. Dia baru bisa tenang setelah kelelahan dan ketiduran. Sepertinya suhu tubuhnya juga sedikit meningkat. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat tidak berpengalaman, ucap Donghae. Kau tenang saja dulu, aku akan pergi ke apotek untuk membeli plester penurun demam serta obat-obatan, ucap Taehyung, yang kemudian pergi dari sana dan segera diangkut oleh Yeon. Tidur dengan posisi begini pasti sangat tidak nyaman sekali untukmu dan juga Heri. Kau bisa membaringkannya saja di dalam, Yeon memberikan saran. Aku sudah mencobanya Luna, tapi Heri selalu terbangun dan kembali menangis setelahnya, balas Donghae. Kalau begitu tunggu sebentar lagi sampai dia benar-benar terlelap, baru taruh dengan sangat hati-hati, ucap Yeon. Naon hanya memberikan sebatas kecil untuk Heri yang berisi beberapa potong pakaian. Ia bahkan melarangku untuk mengambil barang-barang Heri yang lainnya. Yeon segera berpikir dalam diam mengapa Naon jadi seperti ini. Padahal kemarin ia bahkan masih melarang Heri bertemu dengan Donghae, tapi sekarang malah menyerahkannya begitu saja. Nona, apa Naon seusia segini masih minum susu? Tanya Donghae. Yeon menjawab dengan anggukan. Bukan kebutuhan wajib, tapi usahakan mereka tetap meminumnya setiap hari karena masih dalam masa pertumbuhan. Aku sudah membujuknya untuk makan, membelikan beberapa makanan yang mungkin ia sukai, tapi Heri terus saja menangis dan memanggil umanya. Dia pasti merasa sangat asing dan ketakutan, gumam Yeon. Sembari menyekat dahi berkeringat Heri di sana, wajah gadis kecil itu terlihat sangat berantakan karena tangisnya. Bagaimana jika Heri menangis lagi sepanjang malam? Rasanya aku ingin menangis juga melihat dia seperti ini. Donghae hingga membuat senyum maklum Yeon terbentuk. Meskipun sangat ingin merawat Heri, semua orang juga pasti akan merasa kebingungan saat dihadapkan dengan situasi mendadak seperti Donghae, apalagi Naon meninggalkan Heri tanpa persiapan apapun. Itu sudah pasti. Aku tahu bagaimana susahnya Heri saat dekat dengan orang baru, ucap Yeon. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mari kita cari solusinya bersama-sama saat Taehyung sudah pulang. Karena ia sendiri juga bingung harus bagaimana. Sama Taehyung mungkin saja memiliki ide yang bagus. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Meskipun begitu, Taehyung, Yeon, dan Seon belum beranjak dari rumah sewa Donghae. Sementara Heri sudah tampak tenang saat terbangun dan menemukan Yeon serta Seon di sana. Seon dengan sekarang mengajaknya bermain, hingga gadis kecil itu bisa sedikit melupakan fakta jika ia baru saja dibuang oleh emaknya sendiri. Saat ini anak kecil itu tengah asik menonton siaran TV bersama sembari makan burger dan kentang goreng. Saran dariku pulang saja ke rumah orang tuamu dan rawat Heri di sana, ucap Taehyung. Donghae sudah menunjukkan raut terkejutnya. Apa itu saran yang tepat, Yung? Tanya aku. Mau bagaimana lagi, kau sendiri juga tak berpengalaman dalam mengurus anak kecil. Sementara di rumah orang tuamu ada kakakmu yang memiliki anak perempuan seusia Heri. Kau bisa belajar banyak darinya. Heri juga tak akan kesepian di sana. Saat kau berangkat kerja, bagaimana dengan Heri? Kau tidak mungkin meninggalkannya di sini sendirian kan? Begitu pula dengan makanan yang harus kau sediakan. Apa kau tahu selera anak-anak? Belum lagi saat mereka rewel. Kau tidak akan sanggup mengatasinya sendirian, jelas Taehyung. Yeon sudah mengangguk setuju, meskipun pulang dengan tiba-tiba membawa seorang cucu yang sudah berusia 5 tahun. Adalah kejutan yang tak menyenangkan bagi kedua orang tua Donghae, tapi Donghae tak punya pilihan lain. Heri betul melanjutkan hidupnya, begitu pula dengan Donghae. Atau kau mau kami merawat Heri untuk sementara waktu sampai kau menemukan solusinya? Tanya Yeon menawarkan. Meskipun hari-hari mereka akan sangat sibuk karena ibu Yeon juga tengah mempersiapkan operasinya, tapi sepertinya tidak akan terlalu merepotkan jika ada Seon di sana. Heri akan bersikap tenang jika bersama dengan Seon. Tidak Nona, aku tidak mau merepotkan kalian lebih lama lagi. Sudah cukup banyak kalian memberikan bantuan padaku. Sepertinya aku akan mengikuti saran dari Taehyung,
saja untuk membawa Yeri pulang ke rumah. Tidak apa-apa jika orang tuaku akan mengutukku. Yang penting Yeri bisa mendapatkan hidup yang layak di sana. Ucap Dong Hae sudah bulat dengan keputusannya. Malam ini juga Dong Hae berkemas dan membawa Yeri pulang ke sana. Ia banyak membujuk adik kecil itu yang sudah tampak mulai menangis lagi. Meskipun ayah dan ibunya marah, namun saat melihat Yeri yang terus menangis membuat mereka tak tega juga. Sudah bisa menebak jika seorang Dong Hae memang tak bisa diam dan selalu memberikan kedua orang tuanya kejutan tak terduga. Ia telah memencet bel apartemen Naon berulang kali, namun tak kunjung mendapatkan respon. Mungkin dia sudah tidur. Kita bicara lagi besok pagi saja. Aja Taehyung sudah mengenang Sean yang tentu saja sudah tertidur di jam segini. Sebentar, aku akan mencoba beberapa kali lagi sebelum memutuskan untuk menyerah. Sebenarnya aku tidak bisa menunggu lagi, balas Yeon geram. Tapi ini memang sudah terlalu larut untuk kita saling bicara. Naon pasti juga mengantuk, sementara kau juga sudah kelihatan lelah setelah berada di luar seharian ini. Ucap Taehyung mencoba untuk menenangkan sang mantan istri. Lagi pula Seon harus segera dibawa masuk. Udara dingin di malam hari tidak baik untuk kesehatannya. Lanjut lagi itu membuat Yeon segera menyadari jika ia memang terlalu memaksakan diri. Bersyukur Harry baik-baik saja, tampak sangat akrab dengan Juma, anak perempuan kakak kandung Dong Hae. Taehyung dan Yeon yang turut hadir di sana ikut merasa terharu dengan kebesaran hati ayah dan ibu Dong Hae yang awalnya terlihat sangat terkejut namun kemudian meminta anak sulungnya untuk segera membawa Yeri masuk ke dalam sebelum mereka meluapkan amarah serta rasa syoknya pada Dong Hae. Mereka belum bisa memaafkan perbuatan putranya, namun tidak memiliki niatan untuk mengusir Yeri dari sana. Dilihat dari manapun tanpa Dong Hae perlu mengeluarkan surat keterangan tes DNA, Yeri adalah sosok Dong Hae dalam bentuk mini dan berjenis kelamin perempuan. Mereka terlalu mirip untuk disangkal jika Yeri bukan darah daging lelaki itu. Ada perlu apa? Suara Naon terdengar begitu Taehyung dan Yeon hendak beranjak dari sana. Lagi-lagi gadis itu ingin melakukan pembicaraan secara tatap muka dan lebih memilih untuk membiarkan Yeon tetap berada di luar. Taehyung masuklah duluan. Aku akan bicara sebentar dengan Naon dan menyusul masuk ke dalam sebentar lagi, tidak Yeon. Taehyung sudah mengangguk di sana. Jangan terlalu lama, ingat ini sudah malam. Kau sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, jadi segera pergi untuk beristirahat. Besar lagi itu sebelum pergi dan dibalas sanggukan oleh Yeon. Bolehkah aku masuk ke dalam Nauna? Pinta Yeon sesaat setelah Taehyung pergi dari sana. Sebentar saja, aku ingin bicara denganmu. Pasti masalah Yeri kan? Ada masalah apa lagi? Kemarin kau nekat mempertemukan ia dengan apa kandungnya. Sekarang aku bakal memberikan anak itu secara cuma-cuma, tapi kau masih saja merasa terusik, balas Naon. Buni, sebenarnya apa maumu? Mengapa kau habis sekali mengurusi hidupku? Sentaknya kesal. Aku hanya khawatir padamu, Nauna. Aku tidak butuh perhatianmu. Kalau begitu berikan aku alasan mengapa kau menyerahkan Yeri pada Dong Hae begitu saja. Kau bahkan tak memberikan persiapan apa-apa pada Dong Hae. Apa kau tahu Yeri terus saja menangis mencarimu? Ucap Yeon memberitahukan situasi yang tengah terjadi. Dia akan segera terbiasa dengan lelaki itu, balas Naon tak peduli. Kau bisa menjemputnya besok, setidaknya beritahu Yeri jika mulai hari ini ia akan tinggal bersama dengan abahnya dan kau akan mengunjunginya secara rutin, pinta Yeon. Yeri masih terlalu kecil untuk ditelantarkan. Yeon yakin Naon bahkan tak mau repot-repot menjelaskan apapun sebelum mengirim anak itu pada Dong Hae. Untuk apa aku melakukannya? Aku tidak akan menemui anak itu lagi selamanya, ucap Naon. Kenapa kau bersikap seperti ini pada putrimu sendiri? Tanya Yeon tak mengerti. Karena aku tidak pernah menginginkannya. Dia hadir karena sebuah kesalahan, namun aku tidak bisa karena suatu hal. Selama ini aku hanya menunggunya hingga bisa hidup secara mandiri sebelum membuangnya dari hidupku. Beruntung aku tidak perlu menunggu lama karena ada Dong Hae yang mau memungut tanah itu. Balas Naon. Meskipun di balik pintu air mata gadis itu sudah mengalir di sana. Aku harap kau tidak menyesali keputusanmu ini, Naona. Aku Yeon tidak akan. Yang tak lagi memiliki minat untuk berbicara dengan Naon lagi. Wanita itu segera pergi melangkah meninggalkan koridor apartemen dan masuk ke dalam unit apartemennya sendiri.
Ibu tenang saja, kami semua akan menunggu ibu di sini dan mendoakan kelancaran operasinya. Kemudian sebelum ibunya memasuki kamar operasi. Sudah Taehyung YN Sean yang sengaja izin masuk sekolah hari ini. Jisung juga Bora menunggu di sana untuk memberikan dukungan pada sang ibu. Meskipun wanita parubaya itu bilang ini adalah operasi kecil dan tak perlu dukungan segala apalagi sampai membuat saya tak masuk sekolah, itu adalah hal yang berlebihan. Tapi Yan tak peduli dan tetap memberikan dukungan itu. Lama kemudian, pintu ruang operasi tertutup dan lampu tanda sedang adanya operasi di dalam sana menyala. Seminggu sebelum operasi ini dijadwalkan, Taehyung dan Yan tampak sibuk sekali mengurus banyak hal demi kelancaran operasi wanita parubaya itu. Taehyung juga tak jarang melakukan konsultasi dengan dokter demi mengetahui lebih jauh kondisi mantan ibu mertuanya itu. Dokter mengatakan tingkat keberhasilan operasi ini cukup tinggi karena kondisi tumor yang belum terlalu menyebar. Beruntung wanita itu dibawa pergi berobat secepatnya hingga penyakit itu bisa segera diatasi sebelum bertambah parah. Nenek pasti akan baik-baik saja kan Bu, tanya Sean lirih. Ya sayang, kita doakan agar operasi nenek berjalan dengan lancar. Jawab Yan menenangkan sang anak. Meskipun sebenarnya ia juga sangat khawatir akan kondisi ibunya. Terima kasih atas bantuan kalian. Dengan begini aku merasa sangat lega karena ibu sudah ditangani di tempat yang seharusnya, ucap Jisung. Kemarin aku sangat khawatir karena melihat ibu seperti kecanduan minum pil pereda nyeri. Aku sangat kebingungan sampai kepikiran untuk menghubungi Taehyung saat hari sudah hampir tengah malam. Lanjutnya, kau sudah melakukan hal yang benar, Yung, balas Taehyung. Terima kasih karena sudah cepat mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Taehyung benar, Opa. Terima kasih karena tak menuruti permintaan ibu untuk menyembunyikan hal ini dariku, tambah YN. Aku ini pertama laki-laki tapi merasa sangat tidak berguna, ucap Jisung sudah menghela nafas di sana. Bora dengan segera menenangkan suaminya tersebut. Benar jika ibu bilang aku ini tukang kawin dan memiliki terlalu banyak anak. Opa jangan bicara seperti itu. Yang penting Opa bisa membagi semuanya secara adil antara aku dan anak-anak Opa yang lain, ucap Bora. Di antara mantan kakak ipar Yan yang lain, sebenarnya Bora yang paling memiliki sifat dewasa. Ia mengerti statusnya yang menjadi istri ketiga Jisung dan tak pernah marah jika Jisung membagi gajinya untuk anak-anak yang lain. Justru Bora selalu mengingatkan agar Jisung tak melupakan mereka, apalagi ketiganya masih berada di bawah umur, karena di dunia ini tidak ada yang namanya mantan anak. Bora ini benar, Opa, aku ini juga anak ibu. Aku juga memiliki kewajiban untuk merawat ibu serta membawanya pergi berobat saat ibu sedang sakit, ucap Yan. Karena Jisung sering berpikir jika tanggung jawab orang tua lebih banyak dibebankan pada anak laki-laki, dengan begitu ia paling enggan untuk mengusik Yan. Apalagi setelah tahu Yan bercerai dengan Taehyung, melihat Yan yang harus banting tulang sendiri membuat Jisung merasa semakin tak tega. Hyung, aku ini juga calon anak laki-laki ibu. Untuk saat ini serahkan saja ibu pada kami dan kami pasti akan menjaganya dengan baik. Jisung Hyung fokus saja pada Bora Nona karena sebentar lagi anak kalian akan segera lahir, ucap Taehyung. Mau tak mau Jisung seharus mengakui ketidakberdayaannya dan menuruti semua perkataan Taehyung serta YN.